Iya. Mbak Dija, baru-baru ini kan BPS merilis terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3. Iya. Kalau kita lihat ternyata melambat dibandingkan dengan kuartal Betul. ataupun secara year on year. Betul. Seperti apa yang perlu menjadi concern bagi pemerintahan saat ini? Iya, ada dua hal yang kami catat dari PDB yang istilahnya melemah ya Mbak. Nah, pertama ini adalah konsumsi masyarakat. Nah, ini melemah dan kemarin disampaikan juga oleh Ibu Menteri Keuangan bahwasanya ini di luar ekspektasi mereka, bahwa ekspektasi mereka harusnya Indonesia bisa tumbuh 5%. Nah, tapi ini ternyata di bawah 5% dan beliau menyampaikan bahwa beliau melihat sebenarnya konsumsinya sebenarnya masih oke, tapi ternyata translasinya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, di mana konsumsi juga melambat. Nah, ini dikatakan oleh BPS sebenarnya karena ada pembagian gaji ke-13 dan THR yang lebih awal karena ada jatuhnya lebaran di kuartal sebelumnya. Nah, ini juga jadi kita, karena ini kan di luar kendali juga, tapi sebenarnya kita juga harus melihat nih mungkinkah adanya pergeseran belanja di masyarakat. Karena yang kita lihat sekarang cenderung masyarakat tuh hanya konsumsi yang tinggi tuh termasuk makanan, mungkin makanan dan minuman. Tapi sandangnya di data BPS juga menurun nih, sandangnya menurun. Nah, ini mungkin ada terjadi pergeseran di mana sekarang masyarakat tuh cenderung mencari hiburan. Kita lihat banyaknya konser juga, ini kan tidak murah ya. Nah, ini masyarakat spendingnya ke arah sana. Tapi kita juga harus lihat nih, konsernya tuh konser apa sih? Konser musik dari dalam negeri kah, apa dari luar negeri? Kalau dari luar negeri kan otomatis ini kembali lagi maksudnya tiketnya, harganya semuanya akhirnya terbang keluar lagi, dan sehingga ini bisa dilihat ternyata konsumsi masyarakat tuh larinya ke sana. Nah, itu sebenarnya jadi concern gimana kita sebenarnya menciptakan iklim konsumsi yang harusnya mendukung bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Nah, kedua terkait juga dengan konsumsi pemerintah. Nah, ini dikatakan bahwa ini konsumsi pemerintah melambat di kuartal ketiga dan ini merupakan satu hal yang bersifat seasonal. Nah, kita nggak bisa lagi terjebak atau berkata ini seasonal dan ini hanya musiman, karena ini akan jadi kebiasaan di kedepannya, dan harusnya pemerintah jika mengatakan kalau ini seasonal, harusnya mereka juga punya solusi gimana caranya mungkin pencairan anggaran atau program-programnya bisa digenjot lebih awal tanpa harus menunggu seperti kebiasaan pada umumnya di akhir tahun. Nah, ini yang jadi concern kita. Jangan dibiasakan begitu ya Mbak, terkait dengan hal itu seasonal Pak Anggito. Terkait dengan perlambatan ekonomi yang terjadi kuartal 3 bahkan di bawah 5%, apakah hal ini perlu kita khawatirkan? Mengingat tadi konsumsi juga ternyata ini juga perlu menjadi concern, karena kan konsumsi ini kan menjadi salah satu backbone bagi pertumbuhan ekonomi. Buat saya 4,94 itu just too good to be true ya. Minggu lalu saya sudah mengatakan, mungkin saya satu-satunya ya ekonom yang mengatakan, tapi saya nggak diundang di acara status ekonom kemarin, sayangnya. Masih diundang ya Pak? Saya mungkin 2 kali saya proyeksinya benar, saya sampaikan di sini, bahwa pertumbuhan ekonomi Q3 di bawah 5%, itu ada rekamannya itu, rekamannya, di bawah 5%. Dan saya kira yang menurut saya aneh adalah Menteri Keuangan mengatakan di bawah ekspektasi. Wong dia nggak, belanjaannya, anggarannya masih surplus kok. Sebetulnya dia sudah worry bahwa ini pasti di bawah 5%. Gitu. Coba Anda lihat, konsumsinya nothing wrong with the consumption ya, sebetulnya sudah sesuai. Dan gini loh, Q3 itu selalu di bawah. Saya sudah membuat teori namanya V-shape. Satu naik, 2 naik, 3 turun, 4 naik lagi. Bentuknya pertumbuhan ekonomi itulah V. Jadi sebetulnya Q3 itu selalu di bawah Q2. Berarti benar selalu seasonal berarti ya Pak? Bukan seasonal ya, memang isu untuk Indonesia ya. Ada yang U, ada yang W gitu ya, ada yang N bentuknya. Indonesia itu menganut nilai V gitu. Jadi Q3 itu sejarah sebelum Covid ya, itu sudah saya tunjukkan minggu yang lalu, pasti di bawah Q2. Jadi kalau Q2 itu 5,12 atau berapa, pasti yang Q3 di bawah 5% gitu. Apalagi government tidak spending. Coba pemerintah surplus, BI menaikkan suku bunga, ya kan? Itu sudah resep untuk mengatakan tidak berkonsumsi. Dan sebetulnya Anda lihat, investasi sudah naik gitu, ya kan? Tetapi investasinya di sektor pertambangan gitu ya. Itu dan yang mungkin perlu dikoreksi juga itu adalah yang
kuning itulah inventory. Tadi saya sudah bilang, ini para dunia usaha ini beli mesin, beli gedung, tapi nggak dipakai. Jadi yang ada inventory-nya ini masih ada. Nah itu harusnya dikoreksi, kenapa kok nggak dipakai? Seharusnya menurut saya investasinya bisa lebih tinggi lagi. Nah kalau net export ini memang faktor eksternal, tapi itu soal pilihan Indonesia. Kita bisa nggak ekspornya lebih bagus? Bisa, kalau Indonesia tidak melarang ekspor pertambangan, kan kita melarang. Jadi sudah tahu bahwa ekspor itu akan turun karena Indonesia sendiri mengambil pilihan untuk tidak mengekspor. Semua kan tapi kan kita tahu Pak bahwa negara-negara maju ataupun mitra dagang utama Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi. Seberapa besar hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita? Memang ada dari soal harga, ya toh. Tetapi itu pilihan buat Indonesia. Indonesia punya pilihan untuk bisa tumbuh di atas 5%. Gitu. Satu, defisit anggaran terjadi, berarti spending. Yang kedua, ekspor. Pada waktu harga naik ya buka dong ekspornya gitu. Ini kan pilihan soal kebijakan. Ya. Kalau enggak ya jangan nyesel dong dengan 4,94 itu expected segitu. Pertama karena V-shape, yang kedua adalah pilihan kebijakan. Jadi sebetulnya saya juga aneh kenapa kok pemerintah membuat proyeksi itu kan aneh gitu. Pemerintah itu pelaku. Dia sudah tahu bahwa pertumbuhan ekonomi akan di bawah Q2 karena kondisi V-shape dan pilihan-pilihan baik kebijakan fiskal, kebijakan moneter maupun kebijakan perdagangan. Semua dikunci kok. Dan harapannya Q4-nya akan di atas, dan saya yakin ini bisa proyeksi benar nih, di atas 5% bahkan di atas Q2 pada Q4 gitu. Karena semua ditahan semua nih, semua tahan semua ya. Lalu dilepasin di kuartal Q4. Jadi menurut saya akan berbentuk V begini. Oke, dari Mbak Dia seperti apa tambahan Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadi kata Pak Anggito sebetulnya it's normal ya Pak kalau misalkan di kuartal 3 ini ada penurunan. Dan pilihan kebijakan yang diambil gitu. Iya benar, sebenarnya tadi saya sampaikan bahwasanya ini tergantung pemerintah belanjanya seperti apa, apakah mau dikeluarkan di kuartal 3 atau kuartal 4. Nah tadi saya setuju dengan Pak Anggito bahwasanya nanti kita akan sama-sama lihat kalau pemerintah akan jor-joran di kuartal 4 gitu. Apalagi. Dan ini sudah tampak kalau pemerintah akan mengeluarkan spending yang lebih besar karena mereka juga akan meluncurkan kemarin yang kita dengar BLT El Nino, juga ada tambahan beberapa insentif untuk PPNDTP ya bagi sektor properti. Nah ini kan tanda-tanda sebenarnya pemerintah akan mendisburse lebih banyak anggarannya di kuartal 4 termasuk juga untuk mendorong KUR ya. Nah itu udah jelas kalau kita akan sama-sama lihat ada peningkatan dan pasti sesuai bahaya ini. Fee. Oke, itu dari kacamata redaksi CNBC. Kalau dari Pak Anggito tambahannya seperti apa? Apalagi kita tahu bahwa di kuartal 4 biasanya ini akan ada konsumsi yang meningkat juga gitu Pak. Ya, yang kita hindari money politik ya. Mudah-mudahan ya. Ini jadi jangan sampai belanja habis-habisan ini motivasinya bukan motivasi politik ya. Kita ini sebagai orang netral ya, orang yang objektif. Seharusnya pengeluaran itu terjadi, ini kan kalau lihat dibanding tahun lalu, ini negatifnya gede banget nih sekarang ya. Jadi ada sesuatu yang harus dikoreksi, tapi jangan sampai lalu karena ini soal politik, lalu kuartal 4 udah bisa-bisa digelontorkan tanpa melihat kualitasnya seperti apa gitu ya. Itu yang harus yang diperbaiki itu adalah sekali lagi inventory yang ada itu ya harus dieksekusi gitu. Jangan sampai cuma numpuk di gudang, ini kan numpuk di gudang nih, beli mesin numpuk di gudang. Beli mesin numpuk di gudang. Jadi masuk jadi inventory, tapi inventory itu kan mandek dia diam. Kalau dia jadi dipakai oleh pabrik, itu kan jadi manufaktur atau jadi construction atau jadi consumption gitu ya. Jadi itu yang harus dikoreksi. Yang kedua, ini soal ekspor, ini soal pilihan. Baik. Ya, pilihan. Jadi di samping faktor global adalah faktor pilihan. Pemerintah mau mendorong ekspor atau pemerintah mau mencegah ekspor gitu kan, khususnya untuk produk-produk hilirisasi yang menurut saya cukup kontroversial ya, caranya, tujuannya baik, caranya agak kontroversial. Oke, tadi dia berbagai upaya-upaya untuk menjadi concern ya bagi pemerintah saat ini, juga PR bagi ketiga baca pres mendatang, utamanya soal ketimpangan dan juga kemiskinan korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.